Halo Clubbers, selamat siang semuanya. I hope you're having an amazing day. Perkenalkan, nama aku Fajri, dan hari ini banget, kita semua nih sedang berada di webinar dari Event Ready Set Rise dan aku, Fajri, yang akan membantu kalian untuk jalannya sesi kali ini, seperti itu. Nah, webinar ini merupakan bagian dari Event Ready Set Rise yang diselenggarakan oleh Club dan Growth Center by Kompas Gramedia. Nah, Club merupakan suatu platform online yang bertujuan untuk membantu generasi muda Indonesia dalam mengembangkan diri dan karirnya. Sedangkan Growth Center dari Kompas Gramedia terdiri dari praktisi di bidang HR yang membantu organisasi untuk berkembang dan bertumbuh bersama. Nah, seperti biasa di Event Ready Set Rise ini kita akan berlangsung selama 4 hari. Dan itu kita udah jalan 2 hari, mulai dari kemarin sampai nanti hari Sabtu. Jadi ini kalian jangan lupa untuk daftar-daftar webinar yang lain melalui website Club. Lalu juga sebenarnya webinar ini dibuat untuk memberikan semangat kepada kamu dalam menghadapi kegalauan dan kebingungan di situasi yang sebenarnya nggak jelas, terus semuanya terombang-ambing dan banyak ambigu. Jadi di sini kita mau memberi semangat kepada kamu. Selain rangkaian webinar yang sedang teman-teman datangin ini, kita juga ada job fair. Nah, job fair ini kalian bisa langsung head over ke websitenya club.id. Buat kalian, siapa tahu abis ini langsung, aduh aku kayaknya bisa deh langsung daftar kerja di sini. Nah, kalian bisa langsung ke website club. Atau mungkin kalian ingin belajar setelah webinar ini, kalian merasa kayak, kayaknya ada yang kurang deh. Kayaknya aku harus improve sesuatu deh. Nah, itu kalian bisa juga langsung ke head over ke website club di club.id. Lalu kalian langsung bisa belajar di sana. Mulai dari harga 10.000 aja, kalian juga sudah bisa belajar. Jadi semoga banget di Event Ready Set Rise ini bisa menjadi starter kit untuk kamu, agar kamu bisa start stronger, do better, and go further. Bukan hanya dalam karir, tapi dalam kehidupan juga. Lalu aku juga mau mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada Tanoto Foundation dan Pegadaian sebagai sponsor utama, Kompas.com dan Kompas ID sebagai bagian dari Kompas Gramedia yang telah menjadi media partner kami, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara Ready Set Rise ini. Sebelum kita mulai, aku mau ngasih tahu teman-teman, nah di sini tuh ada beberapa feature yang sebenarnya teman-teman bisa gunakan, mulai dari raise hand, lalu ada juga chat, dan lalu juga ada Q&A. Sebenarnya fitur-fitur ini disediakan untuk teman-teman agar teman-teman bisa lebih interaktif kepada kami, aku sebagai moderator dan nanti speakernya. Di raise hand ini, ketika nanti aku ingin bertanya, kalian bisa memencet tombol ini untuk merespon moderator ataupun speaker. Misalnya aku coba mau tahu dong sekarang. Di sini siapa yang udah siap buat webinar ini? Coba kalian pencet raise hand itu. Aku mau lihat ada berapa orang yang sudah raise hand. Oke, 40 orang. Oke, naik terus. Good. I'm glad that you guys are ready for the session, karena session ini bakalan seru banget, dan yang pastinya akan menarik banget. Gak cuman raise hand aja, tapi kalian di sini juga bisa menggunakan feature chat. Feature chat ini kalian bisa gunakan untuk kalian sapa teman-teman yang lain, dan juga mungkin untuk kenalan sama teman-teman yang lain, atau mungkin nanti jika ada technical problem, mohon kalian juga bisa bilang di chat agar kami bisa memperbaiki hal itu lebih cepat. Aku coba deh, sekarang aku mau tahu ini kalian asalnya dari mana aja ya, kalau boleh tahu coba kalian share di chat. Mungkin ada yang dari Jakarta, atau ada yang dari Palembang. Oh, ada yang dari Jakarta, Makassar, Bali, Purwokerto. Wow, banyak ya, banyak banget. Nah, selain chat, yang kita punya juga ada salah satu feature yang nggak kalah penting sama feature-feature yang lain, yaitu Q&A. Nah, di Q&A ini kalian bisa banget kalau tiba-tiba di tengah presentasi, kalian tidak mengerti sesuatu dan ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa banget langsung pencet, langsung klik aja feature Q&A ini, nanti kalian langsung pertanyakan pertanyaan kalian, dan semoga aja di waktu yang sangat singkat, nanti kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, seperti itu. Nah, mungkin tadi aku udah bilang nih, udah pada ready semua, tadi ada lebih dari 50 orang yang sudah ready, dan teman-teman juga sudah share. Boleh banget mungkin ya, daripada ini aku kenalin aja topiknya hari ini siapa, dan pembicaranya hari ini siapa. Nah, hari ini kita akan mempelajari Designing Career Path for a Better Journey. Nah, banyak banget hal-hal yang harus dipelajari di sini, mulai dari tips dan trik dalam menentukan pilihan karir, langkah awal dalam menentukan jalur karir kita, terus juga pentingnya untuk mengetahui
apa sih yang kita mau, apa sih yang ingin kita kejar di dunia ini, apa sih yang ingin kita jadikan karir. Nah, yang nggak kalah penting lagi, ada juga hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai perjalanan karir kita. Karena banyak banget nanti tantangan dan opportunity yang bakal ada di depan kita. Jadi semuanya harus diperhatikan secara matang-matang. Nah, sebelum kita mulai, aku mau kenalin dulu nih sama narasumbernya hari ini udah datang. Halo Kak. Halo Fajri, apa kabar? Halo, baik-baik. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat nih. Semoga Sehat. teman-teman sehat semua juga ya. Amin. Nah, ini dia. Aku mungkin kenalin dulu sebentar ya, Kak Farah, betul? Yes, betul. Oke. Aku mau kenalin ke teman-teman siapa sih sebenarnya speaker kita hari ini. Nah, speaker kita hari ini adalah Kak Farah Marintan Maharani. Nah, Kak Farah ini experience in human resource nearly for 3 years dan has demonstrated history of working the information and technology and service industry. Jadi udah pengalaman ini udah cukup luas nih menurutku. Dan juga dia, Kak Farah studied psychology di Unikat Majaya dan juga pernah menjadi talent acquisition associate di Baitor HR Consultant, people acquisition freelance di Gojek, dan marketing intern at Shopee. Mungkin Kak sebelum kita mulai jauh-jauh ya, ini juga aku sebenarnya udah kepo banget nih apa yang kita bahas hari ini, karena kan ngomongin karir ya, apalagi banyak banget teman-teman yang sebenarnya baru mau ingin memulai karirnya. Nah, itu tuh apa sih Kak yang harus kita persiapkan terlebih dahulu? Oke. Sip, thank you. Nah, jadinya mungkin nantinya di sesi ini bakal dipelajarin sih apa yang harus disiapin gitu ya. Mungkin kayak bahkan aku sering banget dapat pertanyaan, aduh nggak tahu nih habis lulus mau kemana gitu ya, karena ngawang gitu ya. Nah, biasanya sih yang paling penting itu mengenali diri sendiri sih. Itu kayak basicnya banget tuh kayak mengenali diri sendiri gitu. Kadang mungkin jurusannya beda gitu, tapi kita targetnya misalkan aku jurusannya teknologi gitu ya, IT, Ya. tapi pengennya jadi suka banget sama sosial media nih udah dari kuliah ngotak-ngatik. Nah, sebenarnya kan itu bisa jadi career journey-nya gitu yang nggak mentok Ya. harus jadi IT itu habis itu jadi software engineering aja gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih, mengenali sebenarnya potensi kita tuh lebih kuatnya di mana. Itu sih yang paling fundamental mungkin aja. Oke, mungkin daripada kita kebanyakan ngobrol, mungkin Kakak langsung bisa sharing aja kali ya ke teman-teman. Oke, sip. Thank you, Fajri. Ya. Oke, halo teman-teman. Ini suara aku cukup kedengeran. Kalau kedengeran mungkin boleh ini dong chat di chat box. Oh, jelas Kak, kedengeran. Yap. Jelas ya, mantap. Oke, sip. Aku share screen ya. Ya. Oke. Apakah sudah cukup terlihat? Terlihat Kak. Oke, sip. Selamat siang teman-teman. Semoga semuanya sehat nih di kala pandemi ini gitu. Ini sorry banget misalkan kalau ada suaranya putus-putus, teman-teman mungkin bisa infoin aja. Jadinya biar bisa cepat ditangani juga karena habis hujan nih di rumahku. Jadi takutnya connection-nya agak-agak buruk gitu ya. Semoga lancar-lancar aja Kak semuanya. Iya, amin. Sip. Amin. Oke. Nah, jadi mungkin perkenalkan lagi, nama aku Farah. Saat ini aku sebagai tim rekrutmen di Tokopedia gitu ya. Mungkin tadi juga udah sempat Fajri share juga journey aku. Mungkin kalau teman-teman lihat kayak, ih kerjanya loncat-loncat banget nih gitu ke sana ke sini. Itu zaman intern, zaman freelance. Nah, mungkin itulah dan itu mungkin salah satu strategi aku untuk menemukan kira-kira journey aku tuh yang cocok tuh di mana gitu ya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku akan langsung share juga kali ya di sini. Nah, mungkin aku pengen tahu dong di sini teman-teman boleh kasih tahu apakah mungkin masih kuliah atau udah final year atau mungkin ada yang udah experience, boleh chat nggak, pengen tahu aja nih. Karena kan aku tidak bisa melihat kalian semua, boleh di chat. Coba. Oh, banyak tuh Kak, ada yang masih kuliah, ada yang intern, bahkan ada yang habis resign Kak katanya. Oh wow, habis resign. Menarik. Oke, banyak ya.
Sip. Ini banyak kan berarti ya beraneka ragam sih. Sip. Oke. Nah, jadi mungkin teman-teman tadi juga udah di-share apa yang bakal kita pelajarin hari ini. Jadi mungkin startnya adalah pertama, ini mungkin teman-teman apakah kita harus milih, sebenarnya kita tuh harus nyari job aja atau karir sih gitu. Terus mungkin pada bingung ya kayak, terus emang bedanya apa sih gitu kan? Karir itu apa nih? Oke, mungkin ada yang udah tahu atau mungkin Fajri ada gambaran nggak nih? Kegambar nggak? Coba Jujur tebak. aku nggak ada gambaran sih. Aku kira ini hal yang sama. Oke, sip. Oke, nah kita akan bahas di sini, tapi nantinya mungkin ini disclaimer, nggak ada yang lebih baik ataupun lebih buruk. Balik lagi ini kita untuk sama-sama belajar, dan nantinya teman-teman silakan tentukan yang terbaik seperti apa gitu ya. Nah, oke. Nah, sebenarnya kalau misalkan mungkin bisa dibilang job itu adalah ya udah pekerjaan gitu ya. Kerjanya apa? Oh, bekerja gitu ya. Kerja A, kerja B. Nah, karir ini adalah suatu perjalanan nih teman-teman, nantinya kayak mungkin kan ketika berkarir ini nggak akan lepas dari identitas teman-teman, kayak itu adalah hal sesuatu yang berulang, bukan berulang ya, berjenjang, ada journey-nya gitu ya, ada perjalanan. Nah, ini prioritasnya yang mana nih? Nanti kita akan belajar juga tentang gimana sih, mana yang lebih cocok kira-kira buat teman-teman gitu. Oke, mungkin masih kalau cuma 2 gini aja teman-teman masih bingung kali ya. Aku akan share lagi perbedaannya nih, mungkin yang paling jelasnya gitu ya. Mungkin kalau misalkan dibilang ya job mendapatkan uang, karena kalau misalkan nggak mendapatkan uang ya berarti volunteer atau sukarela gitu ya. Nantinya baik di karir pun itu bakal dapat uang gitu. Nah, ini adalah lebih ke arah jangka pendek, terus habis itu nanti teman-teman kayak ya udahlah asal dapat kerja aja apa aja gitu ya. Habis itu biasanya tuh akhir-akhirnya karena goals-nya itu cuma dapat, karena yang penting dapat gaji setiap akhir bulan atau awal bulan dapat gajian. Nah, akhirnya kayak ya udahlah melakukan bare minimum ya, minimal seminimal mungkin aja, yang penting mungkin kayak di set targetnya minimal 5 gitu ya. Ya udahlah deliver 5 aja karena toh yang penting masih digaji gitu ya. Kasarnya seperti itu. Habis itu ya akhirnya kerjaannya cuma yang mengerjakan day to day activity, dan sementara buat diri sendiri itu sebenarnya biasanya kurang untuk development-nya. Ini adalah job ya. Gitu. Nah, berikutnya ini adalah karir nih. Bedanya apa sih? Nah, kalau karir ini adalah kayak mendapatkan pengalaman yang berkelanjutan, karena tentunya itu kayak tadi aku bilang ada journey-nya, dan ya tentu aja mendapatkan salary juga. Dan ini tuh lebih ke arah jangka panjang sih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman step-nya tuh biasanya kan suka ditanyain kadang kalau di interview, kira-kira 5 tahun ke depan kamu pengen jadi apa sih? Nah itu tuh sebenarnya adalah dari recruiter sendiri biasanya untuk melihat kira-kira perjalanan karirmu tuh ke depannya udah ada plan belum ya, pengen jadi apa sih ke depannya, dari posisi yang kamu lamar sekarang, kontribusinya apa untuk journey kamu ke depannya gitu. Dan tentunya level up, jadi nggak di situ-situ aja, nggak cuma sekedar pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi nggak mendapatkan development dari dirimu sendiri. Jadi kurang lebihnya gambaran perbedaannya 2 itu sih, gitu. Nah, ini teman-teman boleh ya sambil nantinya kalau ada kita ada sesi Q&A juga, kalau mau bertanya, feel free untuk drop pertanyaannya. Gitu. Oke, nah tadi kan udah dibahas nih dua-duanya ya gitu ya. Mungkin aku nggak tahu, mungkin di sini ada teman-teman yang akhirnya kayak kayaknya lebih asik job aja. Oke, nggak. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih kayak penasaran, oh bisa kayak gitu ya, bikin career path tuh sepenting itu ternyata. Nah, kita akan belajar di sini career path. Sebenarnya ya ini sesuai ilustrasinya, kalau jalan ya harus ada tujuannya gitu ya. Walaupun kadang jalannya nggak lurus, harus berhenti dulu, harus nanjak, harus isi bensin dan segala macamnya. Nah, ini adalah yang penting teman-teman tahu nih tujuannya, poin-poinnya seperti apa. Walaupun pastinya kayak mau menuju satu destinasi nggak selalu harus ada lewat jalan A doang, pastinya ada alternatif lainnya. Nah, ini yang nantinya teman-teman bisa explore nih. Semoga setelah sesi ini dapat insight juga. Oke, nah yang ini mungkin yang lebih ditunggu-tunggu, yang praktikalnya apa sih, gimana caranya untuk merancang career path ini gitu ya. Oke. Nah, pertama nih yang tadi mungkin aku udah sempat share ke Fajri tadi ya. Pertama itu teman-teman usahakan buat mengenali diri dengan baik. Terdengar susah-susah gampang gitu ya. Kalau misalkan mungkin
yang paling klasik nih adalah dengan SWOT ini gitu. Mungkin sering sih ditanyain dan kayak dipersiapin ya. Teman-teman mungkin ada beberapa yang pernah dengar, pasti nih sering kalau ditanyain buat interview, coba sebutkan kelebihan dan kelemahan gitu ya. Tapi jangan salah, tools ini juga bisa dipakai untuk diri sendiri gitu ya, untuk mengakses diri sendiri gitu. Yang pertama itu adalah strength. Jadi kayak apa yang kalian ahli untuk lakukan gitu ya. Yang tadi mungkin aku kasih gambaran, oh sebenarnya memang kuliahnya sih IT gitu ya, tapi sebenarnya kalau ngoding tuh nggak jago-jago banget, malah lebih tertarik sama SEO gitu ya, atau lebih menarik untuk menulis gitu ya. Nah, dari luar diri bisa nggak dimanfaatkan, mungkin udah punya networking, dan yang ketiga itu coba deh tanya ke temenmu gitu ya, ke temen yang cukup tahu lah kamu kesehariannya, kira-kira apa sih kelebihanmu gitu ya. Jadi jangan khawatir juga untuk gather feedback dari orang lain gitu ya. Jangan-jangan ada hal yang nggak kamu ketahui gitu. Nah, berikutnya itu adalah weakness ya. Jadi kayak apa yang dapat kalian improve. Waktu itu aku pernah ada pengalaman interview orang, terus habis itu tanya kelemahannya apa ya, kayaknya aku nggak punya kelemahan deh gitu. Jadi kayak padahal sebenarnya itu kan bukan sesuatu yang minus ya, bukan sesuatu yang negatif juga, selama misalkan kayak kita bisa identify weakness-nya kita tuh apa dan apa yang bisa diimprove gitu. Terus habis itu lihat juga sebenarnya apa sih yang jadi penghambat buat diri kalian tuh, apa sih, kenapa bisa sampai jadi kelemahan gitu. Jadi memang harus di-identify, dan sebenarnya baiknya menuliskan SWOT ini nggak cuma ngawang-ngawang di kepala, oh ya kayaknya ini, kayaknya itu. Lebih baik itu memang dipetakan, ya nggak harus bagus-bagus banget sih, teman-teman bisa coret-coret aja gitu. Terus habis ini opportunities, kira-kira di sekeliling kita ada opportunity apa nggak ya? Mungkin dari teman atau mungkin dari senior gitu. Terus habis itu lihat tren yang saat ini. Mungkin kayak aku bilang, mungkin teman-teman ada yang hobi fotografi gitu ya. Waktu kemarin kan banyak banget yang akhirnya jualan makanan atau produk-produk itu ya teman-teman. Padahal bisa loh itu memanfaatkan juga jasanya teman-teman untuk ditawarkan gitu ya. Jadi lihat opportunity sekitar itu seperti apa sih, jangan berpatokan cuman pada satu atau dua hal aja gitu. Terus habis itu yang terakhir itu adalah ancaman. Nah, kira-kira yang di sekitar kalian tuh ancamannya apa ya? Mungkin kayak kalau misalkan sekarang during COVID ini kayak, wah ini susah nih, banyak yang mungkin company-nya ada yang stop hiring atau bahkan efisiensi di company-nya. Terus habis itu otomatis itu menjawab yang pertanyaan berikutnya itu adalah persaingan, ya otomatis persaingan jadi lebih ketat dong. Nah, kira-kira ada nggak yang berkaitan sama kelemahanmu, atau jangan-jangan sebenarnya dari situasi ini bisa dimanfaatkan juga gitu ya, karena mungkin aku percaya dari setiap crisis itu pastinya ada opportunity juga gitu. Jadi apakah udah benar-benar digali nih gitu. Oke, nah itu tadi soal dengan teknik SWOT itu ya. Semoga nanti teman-teman bisa coba aplikasikan. Mulai dulu aja untuk coba nih, untuk coba petakan kira-kira dari diri sendiri apa. Karena kan mungkin selama ini bahkan pas ditanya kelebihannya apa, aduh kayaknya nggak ada kelebihan deh. Terus kayak, aduh aku nggak punya skill apa-apa, yakin. Kayak coba gali dan mungkin tanya juga sama ke teman kalian, jangan-jangan kalian aja yang terlalu undervalue dirimu gitu sih. Nah, yang berikutnya ini adalah growth mindset. Ini kebetulan cocok dengan salah satu DNA-nya Tokopedia, ya sedikit promosi. Jadi DNA-nya Tokopedia itu salah satunya adalah growth mindset gitu ya. Maksudnya apa sih sebenarnya growth mindset ini? Nah, dalam istilahnya membangun karir kalian, ini growth mindset ini sangat diperlukan sih. Jadi kayak, oke, pikiran-pikiran yang seperti saya tuh berani loh untuk ngambil tantangan, terus habis itu bisa menerima feedback atau kritik yang tadi tuh. Jadi jangan sungkan untuk nanya ke teman kalian, atau mungkin tadi ada yang internship, tanya aja tuh sama senior-seniornya, kira-kira apa sih yang perlu di-improve gitu. Jangan-jangan merekanya juga nggak mau ngasih feedback, kamunya juga nggak nanya, ya udah diem-dieman aja, jadi nggak tahu sebenarnya ada yang udah di-improve, atau siapa tahu ada yang udah baik gitu ya, ada yang udah excellent kalian lakukan. Nah, habis itu mencoba semaksimal mungkin hingga mendapatkan hasil yang emang diinginkan. Jadi kayak jangan mudah untuk menyerah. Memang sih itu tuh nggak gampang ya. Kalau pause tuh boleh, tapi jangan sampai stop sih teman-teman gitu. Kalau untuk kalian berhenti dulu, yang tadi aku bilang mungkin
kita butuh recharge, butuh berhenti dulu, itu oke gitu ya. Itu lebih ke arah pause, tapi nantinya harus dilanjutin lagi journey-nya gitu. Dan yang terakhir ya ini, selalu terus berusaha walau memang situasinya nggak mudah gitu sih. Oke, nah yang berikutnya lagi ini sebenarnya nantinya akan membantu, ini tools juga sih teman-teman. Kayak tadi kan pakai SWOT, yang ini adalah Ikigai gitu ya, karena lebih praktikal nih yang aku akan share. Nantinya kalau misalkan hal-hal di luar itu, teman-teman feel free untuk tanya aja, nanti ketika Q&A aku akan coba untuk bantu jawab gitu. Nah, Ikigai ini mungkin teman-teman ada yang udah cukup familiar kali ya, kayak sebenarnya sih ini adalah value filosofi dari Jepang gitu ya. Sebenarnya diaplikasikannya lebih ke arah untuk kehidupan secara menyeluruh gitu ya. Tapi nggak jarang Ikigai ini juga bisa diimplementasikan untuk karir gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk Ikigai ini mungkin kalau yang belum tahu ada 4 ya teman-teman, ada 4 faktor ini. Jadi ada yang what you love di sini, terus habis itu ada yang apa sih yang lagi dibutuhin, terus habis itu apa yang kalian memang bagus untuk kerjakan, kalian memang punya kemampuan tersebut, sama yang terakhir ini yang gak kalah pentingnya apa yang bisa kalian dapatkan, kerjaan apa yang bisa kalian lakukan sehingga bisa dibayar gitu ya. Intinya kayak gitu. Memang ini nantinya pas perjalanan nggak langsung semerta-merta kalian langsung dapat di tengahnya ini nih si Ikigai-nya ini ya semuanya gitu. Karena mungkin di awal kayak ya udahlah yang penting dapat kerja dulu, ya udah tapi sebenarnya aku nggak terlalu suka nih, akhirnya jadi dapat yang kalian kerjakan profession, atau malah yang di sini dulu what you love sama yang kalian good at dapat di sini, tapi mungkin kayak belum dapat bayaran gitu ya. Jadi memang ini prosesnya akan mungkin ada cuman 2 faktor, ada 3 faktor, nanti sampai kalian bisa 4-4-nya. Nah, tapi jangan salah, ini nggak mentok misalkan kalian lagi kerja di suatu company gitu ya, misalkan di suatu company, tapi ada hal yang kalian masih belum bisa fulfill nih dari sini. Nah, kalian sebenarnya bisa cari resource dari luar juga, cari kayak side hustle gitu ya. Jadi kayak kalian cari opportunity di luar dari pekerjaan kalian yang daily gitu ya, dari yang main job kalian. Itu bisa juga untuk membantu journey kalian dalam menemukan karir yang cocok gitu ya. Jadi memang yang aku mau garis bawahi adalah di sini nggak selalu cuman ada satu tujuan sih di dalam kita berkarir gitu ya. Mungkin kayak kalian bisa juga mungkin kerjaannya biasa jadi accounting gitu ya, akuntan gitu ya, tapi sebenarnya kalian suka ngegambar, terus habis itu di side job kalian juga open commission buat ngegambar gitu ya. Jadi biar semuanya tuh hidup nggak cuman sekedar nyari uang aja, tapi memang merasa ada fulfillment juga gitu sih. Gitu. Nah, sebenarnya terus bingung kan gimana sih cara nge-assess-nya gitu ya. Tadi udah dijelasin panjang lebar dari 4 itu. Ini aku ada worksheet, sebenarnya ini aku juga cari di internet. Sebelumnya mungkin kayak udah sempat aku share dan ini cukup berhasil diimplementasikan sih sama teman-teman, terutama buat kayak yang fresh graduate kayak gitu, atau mungkin yang masih internship atau bahkan semester 5, semester 7 masih galau-galau. Ini teman-teman nanti bisa download aja. Nanti di situ ada kayak beberapa pertanyaan sih. Jadi kayak ada pertanyaannya, teman-teman nanti assess kira-kira dari yang teman-teman lakukan itu udah menjawab belum ya dari 4 kuadran yang tadi ada gitu. Nah, kayak sebenarnya memang yang tadi aku bilang ini nggak selalu langsung tiba-tiba fulfill semuanya gitu ya, 4-4-nya. Nah, nanti kalian memang itu adalah tugas perkembangan kalian untuk mencari kira-kira yang cocoknya di mana nih, yang oke-nya di mana sehingga yang bisa ke 4 kuadran itu bisa ke fulfill gitu. Nah, yang di-remind lagi adalah karir itu adalah suatu perjalanan gitu ya. Jadi nggak instan yang tiba-tiba aku mau A, mau B. Jangan-jangan kalian harus start small dulu. Mungkin kayak ada yang baru lulus terus pengen jadi full time nih. Ya, tapi gimana kalau misalkan teman-teman bisa startnya dari internship dulu? Atau mungkin teman-teman udah punya
dream company gitu ya, di suatu company besar, tapi kok udah setelah beberapa kali nggak keterima ya gitu, mungkin bisa dievaluasi lagi, coba mungkin di company yang berbeda tapi mungkin role-nya masih sama, sehingga nantinya once teman-teman udah memenuhi kualifikasi bisa coba lagi di company kayak di company tersebut gitu sih. Nah, jadi memang seiring dengan kalian berkembang dan memang mau belajar gitu ya, pasti ada titik di mana kalian bisa menemukan kayak ikigai itu dalam karir kalian. Gitu sih. Jadi sebenarnya bagian Ya, gimana? ini tuh sebenarnya proses juga ya, kayak ini bagian dari proses untuk menemukan apa yang harus kita lakukan ya. Betul. Ya, jadi kayak mungkin di tengah jalan nih ada opportunity baru, tapi kira-kira bisa menjawab nggak ya dari yang 4 ini? Ini maksudnya ini adalah tools aja ya gitu. Jadi ketika mencari, ini adalah salah satu step-nya sih gitu, yang bisa digunakan juga biar teman-teman ada pegangan dan nggak ngawang kemana-mana, bingung harus memulai dari mana. Ini bisa jadi acuan juga sih gitu. Oke, nah sebenarnya sharingnya dari aku udah cukup. Nah, ini sedikit promosi gitu ya. Misalkan salah satunya teman-teman mempunyai gambaran kayak kepengen nih kerjanya mungkin di tech company kayak gitu ya. Salah satunya mungkin di Tokopedia ya. Ini mungkin kalau teman-teman kepo seperti apa sih Tokopedia, itu bisa follow di Instagram kita Inside Tokopedia. Terus habis itu kalau nyari vacancy yang buka yang mana aja nih, kok nggak pernah update ya, suka ada yang bilang kayak gitu tuh, kok nggak diupdate ya, itu tuh ada di career site kita teman-teman sama di Kaliber. Dan Tokopedia juga ikutan virtual job fair di klub juga di sesi ini, jadi teman-teman bisa cek aja di situ, kita ada beberapa openings dan bisa langsung drop aja gitu sih. Oke, thank you so much Kak Farah for sharing today. Dan tadi udah dibilang juga nih teman-teman sama Kak Farah, kalau misalnya nih abis ini tiba-tiba kayak, waduh ini kayaknya Tokped keren deh, kayak gue harus join nih. Itu bisa langsung ya Mbak ya, berarti ke klub ya, ke klubnya langsung daftar ya. Nah Kak, ini sebenarnya udah juga ada beberapa teman-teman yang sebenarnya nanyain nih pertanyaan-pertanyaan untuk Kak Farah. Mungkin Kak Farah mau memilih salah satu dari pertanyaan-pertanyaan ini yang mungkin kayak ini interesting banget sih. Oke. Sambil ini ya, sambil nunggu yang lain juga masuk ya. Oke. Ya. Oh, ini ada yang bertanya, nanya materi. Oke, aku akan melihat dulu. Ini by the way dari teman-teman yang nonton, coba aku mau tahu sih Mbak, ini sebenarnya yang dari teman-teman yang mau nonton, ini siapa aja sih yang mau daftar di Tokopedia abis sesi ini? Siapa tahu nanti Mbak Farah bisa langsung lihat kayak, oh ini nih kayak yang nonton nih. 20 orang, 21, naik terus ini Mbak angkanya. Bagus-bagus, siapa tahu nanti ternyata Kak Farah nge-recognize salah satu dari kalian, oh kamu pernah ikut webinar ya, webinar saya. Yes. Biasanya kadang suka ada yang reach gitu. Feel free sih untuk kayak next-nya mau nanya gitu, mau tanya-tanya dikit. Biasanya di LinkedIn itu boleh banget sih. Dan join bagian HR, wah mantap. Oke. Nakama Tokped. Oke, sip dicek dan coba aja dulu ya, sesuai dengan mulai aja dulu guys gitu. Dan mungkin kayak saran aku dulu, aku juga kayak nggak kebayang sih untuk join di Tokped. Apalagi dulu aku dari universitasnya swasta gitu ya, kayak paling dari PTN yang top semua gitu, sempet kayak nggak masuk deh gitu. Tapi ya dicoba aja, ternyata disinilah aku sekarang gitu sih. Jadi itu mungkin buat motivasi teman-teman, nggak ada salahnya buat dicoba gitu. Ini bahkan ada yang chat di Zoom, dia bilang, aku suka Tokopedia. Wah, ini jangan-jangan usernya udah sampai platinum nih. Dari Tokopedia nih. Oke, ini aku sambil coba jawab ya, udah mulai banyak nih, terus aku kebingungan. Mungkin
ada salah satu menurutku ini salah satu pertanyaan yang bisa kita ini sih Kak, karena ini mungkin sering dialami sama dua orang ya, sama banyak orang, sorry. Di mana sebenarnya dilema ini pun menurutku nggak cuma hanya ada di fresh graduate, orang yang kuliah, atau even orang yang sudah kerja, tapi sebenarnya semuanya punya dilema ini. Dia bertanya seperti ini, Fajar Maulana Hidayat bertanya, lebih baik mana Kak, jadi pengusaha atau jadi karyawan atau jadi dua-duanya sekaligus? Oke, menarik nih. Itu pertanyaan yang sangat menarik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya gini, kebetulan aku ada pengalaman juga kayak sharing-sharing sama temanku juga, kayak sebenarnya yang bagus gimana ya, kayak semua orang kan daripada kerja sama orang mending menciptakan lapangan bisnis gitu ya, kayak dengan kayak gitulah. Tapi nggak semua orang sebenarnya nggak semua orangnya tuh berbakat untuk jadi bisnismen gitu ya, karena bikin bisnis pun itu tuh susah banget loh gitu, mulai dari planningnya, modalnya dan sebagainya macamnya gitu ya. Kalau misalkan dua-duanya menurut aku itu agak sulit sih, biasanya akan ada salah satu yang dikorbanin juga gitu. Ada teman aku, dia salah satu pengusaha pisang goreng madu yang terkenal. Kalau yang tinggal di Jakarta pasti tahu, itu dia dulu sempat tuh jadi karyawan, dia cerita jadi karyawan, tapi dia nggak cocok, nggak happy gitu. Akhirnya dia bisnis dia lebih senang, tapi dia kayak ya menyarankan nggak semua orang tuh bisa jadi kayak gitu, dia aja nggak sanggup jadi karyawan gitu. Akhirnya buka bisnis sendiri. Tapi sebaliknya ada juga yang dia coba buka bisnis tapi nggak lanjut nih, karena mungkin kayak pengalaman logik bisnisnya tuh nggak terlalu baik gitu. Akhirnya ya udah, dia lebih cocok jadi karyawan gitu. Nggak, dua-duanya tuh nggak ada yang salah sih, itu adalah preferensi aja. Dan balik lagi, lihat teman-teman udah ada toolsnya, udah cukup pede belum untuk jadi businessman, atau udah cukup pede belum untuk jadi karyawan, kayak gitu sih. Berarti sebenarnya it all comes back to knowing siapa kita sebenarnya dan apa yang kita mau ya Kak ya? Yes, betul. Jadi jangan terlalu jangan ngikutin kata orang lah gitu. Kayak mungkin bilang, kerenan juga jadi pengusaha. Coba kenalin dirimu tuh sama nggak gitu sama orang lain. Ini juga ada pertanyaan Kak, dari Valentina Febriani Tando. Dia bertanya, Kak, bagaimana menghadapi rencana karir yang tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana, entah karena faktor orang tua atau ekonomi atau faktor-faktor lain. Itu bagaimana sih kita menghadapinya? Oke. Nah, jadi biasanya yang tadi aku bilang nih, ketika perjalanan karir mungkin ada salah satu yang nggak bisa dilewatin gitu ya. Entah itu ada faktor A, B, C gitu ya, atau mungkin kayak lebih ke arah dari orang tua, udahlah yang pasti-pasti aja kerjaannya mungkin let's say biasanya ya udah kerja di perusahaan A, gajinya udah tetap, pensiunnya udah jelas kayak gitu, daripada, dan kan mungkin juga bisa jadi tulang punggung keluarga gitu ya. Balik lagi harus dilihat juga dari sisi-sisi itu, gimana caranya untuk yang tadi, kalau misalkan memang tadinya memang harus kalau udah dicoba diomongkan ke orang tua terus habis itu nggak berhasil, ya udah berarti plan lainnya coba dikerjain dulu nih, yang mungkin dari segi ya udah yang penting dapat kerja dulu, terus habis itu nextnya kalau misalkan move-nya harus berstrategi sih, gimana ya, jadi kayak nextnya itu harus teman-teman pikirkan juga, kira-kira bisa nggak ya disubstitusi dengan aktivitas lain yang teman-teman memang masih suka juga gitu sih. Jadi itu memang ya, itu nggak semua orang punya privilege untuk bisa menikmati journey-nya dengan lancar gitu ya. Kadang yang kebentrok untuk kayak ya keluarga butuh dana gitu ya, mungkin kalian anak paling tua masih punya adik yang kayak gitu-gitu yang mungkin ditutup mata dan ditinggalin kayak gitu aja juga pasti kan gitu sih. Jadi reprioritize lagi, kira-kira next-nya tuh seperti apa. Nggak menutup kemungkinan kok, mungkin 2-3 tahun lagi kalian juga masih bisa achieve gitu ya. Gitu. Nah, Kak, ini juga ada pertanyaan sih sebenarnya, ngomongin karena kita harus mengenali diri sendiri. Ini
ini ada yang tanya dari Salma Rahimi. Ini bertanya, "Hai Kak, aku mau tanya, kira-kira ada nggak sih tips dan trik atau kompetensi dasar yang harus kita persiapkan untuk merintis karir yang mungkin sebenarnya nggak relevan dengan jurusan atau pendidikan kita saat ini? Itu ada nggak sih tips atau trik yang bisa kita lakukan?" Oke, ada banget nih. Jadi kalau misalkan untuk pertanyaan yang ini, jadi sebenarnya kompetensi dasarnya itu teman-teman cari tahu nih. Misalkan udah tahu, background-nya nggak sesuai, teman-teman coba cari. Ini saran gue ya, biasanya cari lowongan yang lagi buka, terus biasanya kan ada requirement-nya nih. Ada hal-hal yang harus teman-teman wajib punya. Nah, di situ biasanya teman-teman bisa sih cari, mulai pelajari gitu ya. Karena nggak mungkin juga teman-teman mau coba apply tapi nggak punya skill-nya. Dari situ bisa kayak latihan, terus teman-teman cari kayak entah itu online course, jadi dieksplor skill-skill yang kayak gitu sih. Nah, kalau misalkan kompetensi dasar apa ya, mungkin kayak yang tadi sih yang harus dibuatin itu adalah growth mindset-nya, dan teman-teman harus punya kemampuan untuk catch up sama materinya dengan cepat sih. Gitu, karena nggak menutup kemungkinan kayak di Tokped aja tuh ada yang dia basicnya biologi gitu ya, aku lupa ya, geografi, terus habis itu dia jadi tim data gitu ya, tim data scientist gitu, itu bisa banget teman-teman, asal memang mau belajar, emang harus ekstra sih sebenarnya, itu yang harus ada di diri teman-teman gitu. Nah, Kak, ini juga sebenarnya ada salah satu pertanyaan yang relating to that. Tadi kan kita sempat ngobrol nih tentang apakah aku ingin menjadi karyawan aja atau aku ingin jadi pembisnis saja. Ini ada yang tanya hal yang sama tapi dia lebih in a smaller circle. Jadi dia bertanya apakah dia bisa membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan kerja? Karena posisinya saat ini beliau masih mahasiswa. Apakah itu bisa aku lakukan? Apakah ada tips-tips tertentu untuk aku membagi waktu untuk untuk kuliah, untuk organisasi, atau menjalankan karir aku? Oke. Good question. Ini menarik. Teringat, jadi sebenarnya itu bisa banget untuk yang bertanya ini, itu bisa banget, tapi memang harus benar-benar disiplin. Tentunya kalau tadi ada organisasi, kuliah, sama kerja, otomatis sebenarnya ada satu yang pastinya ada yang dikorbankan, yaitu biasanya tuh waktu main atau waktu untuk istirahat sih, biasanya kayak gitu. Kira-kira udah siap belum untuk hal tersebut? Tapi pastinya ketika bisa melewati itu semua, itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat enak sih, lega gitu ya, begitu semuanya selesai. Tapi balik lagi prioritasnya, biasanya kalau udah sambil kerja, sambil kuliah, kadang tuh kayak pikirannya ke distrik dan kayak udah kerja tuh seru ya gitu. Beda kalau misalkan mungkin kuliah tuh belajar terus materi gitu ya. Jadi harus pastikan biasanya kayak semakin cepat teman-teman ini untuk menyelesaikan studinya, ya berarti semakin cepat juga teman-teman nanti bisa berkarir, journey-nya bisa lebih lancar kayak gitu sih. Jadi pembagiannya sih prioritasnya kayak gitu. Kalau mungkin aku bisa saran, startnya itu adalah prioritas utamanya itu adalah tetap kuliah dulu, karir, dan menurut aku organisasi itu yang terakhir sih. Nah, ini berarti memang harus memiliki time management yang on point banget ya, Mbak ya, kalau kayak gitu ya ceritanya. Betul, dan juga emang harus ada yang mau dikorbanin sih gitu. Pastinya ada kayak nggak sering nongkrong lah, untuk nongkrong-nongkrong yang biasa ngobrol doang, itu pasti kurang sih gitu. Nah, ini juga ada sih Kak sebenarnya, kita ngomongin masa kuliah dulu ya. Kita kuliah dulu kan kita suka ikut lomba, kita suka dapat sertifikat, terus ataupun mungkin masih kerja gitu kita ikut course apa, kita dapat sertifikat. Nah, dengan hal ini sebenarnya tuh seberapa penting sih sertifikat untuk kita ngelamar kerja, dan apakah kedepannya ini tuh bisa meningkatkan meningkatkan kita untuk maju ke depannya? Oke. Thank you pertanyaannya. Nah, jadi biasanya kalau misalkan untuk dari segi sertifikat, itu bisa aku bilang tergantung sertifikatnya apa. Gitu. Kadang kalau misalkan yang memang sertifikatnya itu diakui secara global gitu, atau mungkin ya tingkat nasional, atau mungkin di
di lembaga tertentu itu masih oke untuk kayak dikumpulin nih. Mungkin banyak juga teman-teman yang aku lihat kayak fresh grade, ngejar biar dapat sertifikatnya banyak nih, ikutan seminar terus, biasanya kan dapat sertifikat tuh. Nah sebenarnya bukan itunya sih, kalau misalkan di seminar lebih ke arah intisari yang teman-teman dapatkan gitu ya dari materinya atau apa gitu. Tapi kalau misalkan yang lain cuman sekedar ingin mau dimasukin di CV biar banyak, itu jadinya nggak relevan sih, nggak terlalu oke. Misalkan kayak teman-teman mungkin bisa cari yang kayak let's say online course gitu ya. Sekarang udah banyak banget online course, apalagi sejak pandemi ini kayak bisa dibilang kayak Coursera atau Udemy gitu, itu biasanya dapat sertifikat dan itu cukup terstandar karena biasanya juga yang penyelenggaranya dari university gitu kan ya. Nah, sementara kalau misalkan kayak teman-teman mau ikut coba online class yang lain, misalkan kayak kelas coding gitu, itu masih oke untuk masukin gitu ya certification-nya. Atau kayak kelas bahasa, misalkan suka bahasa Korea atau mungkin bahasa Inggris, ikutan TOEFL gitu kan, ada dapat certification-nya gitu ya, dapat nilainya gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus dikejar sih, bukan yang kayak habis ikut seminar ABCD kayak banyak-banyakin, tapi sebenarnya bisa aku bilang itu nggak terlalu, jadinya nantinya nggak terlalu relevan sih. Gitu. Nah, berarti sebenarnya nggak cuman kita sekedar ngumpulin sertifikat ya, tapi relevansi dengan apa yang ingin kita kerjakan, apa yang ingin kita lakukan, itu juga harus menjadi salah satu poin penting yang kita pikirkan ya Kak ya? Yes, betul. Betul banget. Ini aku lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Semoga pertanyaan tadi menjawab teman-teman. Yes. Ini juga sebenarnya ada yang bilang gini Kak, jadi dia bercerita bahwa dia sudah 3 tahun di suatu perusahaan yang sekarang dan sebenarnya sudah merancang resign untuk tahun ini. Lalu pandemi ini terjadi dan dia tidak tahu harus bagaimana karena jika dia resign, dia memiliki ketakutan bahwa nanti bakal ada opportunity yang sangat minim. Nah, akan tetapi dia tuh merasa pressure di tempat ini, Mbak, karena dia diberikan kerjaan di luar job desk-nya, lalu ada pekerjaan-pekerjaan yang selalu menumpuk dan dia bingung. Dia merasa bahwa dia tuh nggak apa-apa, tapi dia merasa pressure banget. Ada nggak sih Kak mungkin tips-tipsnya atau bisa apa yang dia lakukan itu harus seperti apa ya? Oke. Sip, thank you pertanyaannya. Ya, ini aku paham banget sih situasi seperti ini. Biasanya kayak udah pengen merencanakan resign, terus apalagi situasi pandemi, sulit juga ya. Mungkin satu saran utamanya adalah jangan resign dulu sebelum dapat backup kerjaan. Itu yang paling penting nih, gitu ya. Walaupun memang tadi load-nya banyak, gitu, tapi balik lagi, ke depannya mungkin next-nya plan-nya seperti apa, gitu. Memang sih kayak feel pressure, terus habis itu kayak semua kerjaan bisa dalam tanda kutip jadinya dimanfaatkan nih biasanya situasi kayak gini, kayak ya udah kasih aja kerjaan banyak, toh orang ini kalau keluar pun kayak lagi susah nih kan, pasti masih takut, masih goyang gitu, jadinya dimanfaatkan sama company-nya untuk kayak ayo udah kasih kerjaan banyak aja, toh dia nggak bakal cabut gitu ya. Ini adalah situasi yang unfortunate banget untuk siapapun yang tadi nanya gitu. Tapi aku tahu kondisinya adalah biasanya bisa ini sih, kita harus lebih ke arah aware sama mental health diri sendiri gitu ya. Ketika lagi load-nya banyak, berarti memang harus ada waktu untuk pause sejenak gitu ya. Karena mau nggak mau kan itu kerjaannya harus dikerjain dan harus diselesain kan. Jadi saran aku adalah untuk pause dulu, mungkin kayak ambil day off gitu ya, atau mungkin batasin nih, misalkan memang load-nya banyak, tapi sehari maksimal banget, let's say kerja 10 jam deh gitu, batasin, abis itu jangan pegang apa-apa, itu untuk apa ya, untuk tetap menjaga kewarasan kita sih, karena di kala kayak gini mungkin ketemu orang juga nggak bisa, curhat sama temen juga terbatas gitu ya. Sama satu lagi sambil dia merancang untuk keluar pun yang tadi harus sudah punya backup plan seperti apa gitu. Jadi sambil kerja boleh, sambil lebih ke arah fokusin juga hal-hal kayak gitu. Mungkin kayak di weekend cari aktivitas lain yang bisa mensupport perjalanan karir kamu juga. Kalau misalkan tadi kan kayak lebih di kreatif ya, itu tadi ada grafik design macam-macam. Nah itu mungkin
bisa dirapihin lagi portfolionya, jangan-jangan kayak saking sibuknya kerja nih, di yang kerjaan saking banyaknya, malah profile sendiri nggak diupdate. Padahal itu yang penting kan, tadinya tujuannya untuk resign, kayak gitu sih. Tapi Kak, ada nggak sih tips-tips untuk misalnya mungkin kayak aku adalah salah satu orang yang dimana kadang ketika memang waktunya sudah selesai untuk bekerja dan limitnya sudah mentok limitnya, tapi karena mungkin nggak enak ya sama coworker kita sama supervisor kita tuh kadang nggak enak, jadi masih suka ngerjain nih. Nah itu ada nggak sih tips-tips yang bisa sebenarnya kita lakuin untuk kayak membatasi diri kita tuh, ada nggak sih cara-caranya? Oke, sebenarnya bukan ke cara sih kalau menurut aku ya, bukan ke cara, lebih ke arah mindset sih gitu. Kayak menurutku pekerjaan tuh nggak akan ada habisnya gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti diri kita sendiri kayak let's say sakit atau burn out, itu balik-balik lagi itu ke kita gitu ya. Karyawan itu bisa dibilang karyawan itu bisa di-replace, tapi kalian sendiri, siapa yang mereplace kalian, kayak di keluarga kalian, siapa yang akan menggantikan diri kalian gitu ya, peran kalian tuh nggak akan bisa tergantikan gitu sih. Kalau di kantor ya bisa aja dia cari orang lain gitu ya, ketika kalian nantinya sakit atau kenapa-napa gitu. Cuman kalau untuk diri sendiri, mindset yang harus ditanamin itu sih, kalau misalkan emang udah nggak kuat, ya pause aja dulu. Toh kalian nggak yang kayak, oh udahlah nggak mau kerjain, bilang aja butuh break, butuh cuti, kayak gitu. Ya dengan dengan harapan juga setelah itu kan kalian lebih refresh lagi ya, lebih oke, kerjainnya maksimal. Apalagi kalau misalkan suka lembur gitu ya, padahal kualitas tidur tuh sangat menentukan output kerjaan yang kita hasilkan juga. Jadi itu sebenarnya penting untuk kita consider sih, kita benar-benar set waktu batasannya tuh seperti apa gitu. Nah, semoga itu tadi pertanyaan yang tadi sayang banget karena anonymous, jadi aku juga nggak bisa ngomong namanya, tapi semoga terjawab Iya, ya. semoga terjawab dan semangat terus. Ya, pokoknya yang penting semangat ya, semangat banget ya. Ya mau nggak mau ya Mbak ya, harus semangat Iya, terus ya. yes. Bersabar Ini aja, jangan gegabah. dan ini sebenarnya adalah salah satu hal yang tadi Kak Farah sebut. Ada pertanyaannya mengenai kutu loncat sebenarnya. Oke, kutu Kan loncat ya. ya kutu loncat. Jadi dia bilang apa sih yang dinilai oleh seorang HR ketika dia melihat CV calon karyawannya, dan ya ternyata seorang kutu loncat itu, bagaimana cara kita bisa meyakinkan dia bahwa ya emang kita eligible, dan bagaimana sih pandangan-pandangan menurut HR tentang kutu loncat ini? Oke. Sebenarnya kalau mungkin aku pribadi ya, ngelihat profil mungkin ada yang kesana kesini gitu ya. Kita lihat dulu biasanya dalam jangkanya itu berapa tahun gitu ya. Ada kayak cuman bulanan gitu ya, tapi ada alasannya. Kalau dilihat, oh dari negara aja dia pindah dari satu negara ke negara lain gitu ya. Mungkin lihatnya dari experience, tapi biasanya yang bisa untuk membantu itu ketika kamu bisa nulisin job description-nya, apa yang kamu lakukan dan kontribusinya tuh apa gitu. Jangan kayak, oh ya udah belum ada, baru 3 bulan tuh sudah cabut, baru 4 bulan, nah kontribusinya tuh apakah kalian yakin dalam waktu segitu udah kasih kontribusi gitu ke suatu tempat gitu ya. Alasan, dan biasanya nantinya kalau emang kelihatannya oke juga, ketika sesi interview itu bisa ditanya, biasanya HR akan nanyain sih alasan kenapa pindahnya tuh apa. Sebenarnya balik lagi reflect ke kalian pindah tuh apakah karena cuman dikit-dikit gampang merasa nggak betah atau gampang nyerah kah, kayak gitu. Itu biasanya akan kita assess sih. Kalau misalkan alasannya masuk akal ya, misalkan kayak ini, tapi jangan dibuat-buat ya, karena kayak kita juga ketika kalian kayak bilangnya, iya habisnya bosnya nggak enak di company A, oh terus kalau misalkan dari company B ke C itu alasannya kenapa? Iya soalnya habisnya seniornya nggak friendly ya. Masalahnya di situ-situ aja kan sebenarnya. Jadinya dilihat lagi sih, kira-kira tuh alasannya kalian sendiri kenapa kuti loncatnya gitu. Apakah di satu tempat itu kalian nggak bisa berkembang gitu? Alasannya harus make sense sih. Dan ya itu tadi, kalian purpose-nya untuk jadi kutu loncat tuh apa? Apa cuman biar loncat terus dapat, biasanya kan naik gaji kayak gitu-gitu. Biasanya sih common-nya adalah kayak gitu sih. Oke. Semoga tadi juga pertanyaannya terjawab ya tentang kutu loncat tadi. Dan ini ada juga sih Kak, menurutku ini adalah
curhatan ya, sebuah curhatan oleh seseorang yang sebenarnya ya mungkin udah lama lulus kuliah atau even bisa baru lulus kuliah. Dan dia bilang gini, Kak, saya sudah lulus kuliah, akan tetapi saya nggak tahu karena saya masih memiliki kebingungan apakah saya kuliah lagi atau saya kerja atau saya menjadi pembisnis. Dan dia kayaknya nih kebingungan nih. Ini kira-kira harus gimana ya, Kak ya? Oke, wow, sangat complicated ya. Berarti antara dia mau lanjut S2 gitu ya, mau lanjut kuliah Ya, lagi, ataukah berbisnis atau kerja gitu ya. Sebenarnya mungkin yang pertama dulu ya, antara S2 sama lanjut kerja lagi gitu ya. Apakah langsung kerja gitu ya. Tergantung nih bidangnya tuh apa, karena beda-beda. Menurut aku kalau misalkan, dan S2-nya tuh di mana gitu. Karena itu akan sangat mempengaruhi sih. Biasanya normalnya dan yang disarankan itu teman-teman udah ada experience dulu untuk kerja paling enggak 2 tahun sih sebelum teman-teman tuh lanjut lagi ke S2 itu. Tergantung balik lagi tergantung profesinya, cuman yang disarankan emang itu sih 2 tahun dulu. Kenapa? Karena biasanya S2 tuh ada case-case-nya gitu ya, dan lebih banyak discuss based on kayak case study kayak gitu. Dan ketika teman-teman udah pernah kerja, itu akan lebih gampang untuk nyambungin ke perkuliahannya itu gitu. Dan sebenarnya apakah nantinya, dan itu akan lebih bagus juga untuk teman-teman misalkan lanjutin karirnya gitu ya, ketika udah selesai S2 terus mau lanjut berkarir lagi, itu akan lebih ada added value-nya ketimbang teman-teman yang ambil langsung S2 tapi belum pernah ada pengalaman sama sekali kayak gitu. Nah, kalau berbisnis itu balik lagi kira-kira manageable apa enggak kalau misalkan kalian melakukan itu. Bisa jadi yang terbaik malah buka bisnis duluan gitu ya, jalanin bisnis duluan, nanti kalau misalkan udah capek bisnis atau mungkin bisnisnya udah ada yang bisa handle, bisa jadi kalian lanjutin mungkin S2 biar istilahnya bisnisnya lebih bagus lagi gitu. Nah, ini semoga pertanyaan tadi yang ternyata ini dari Inas Aulia Amanina. Semoga pertanyaannya terjawab ya. Ini juga Kak, ada sih mungkin hal simple ya, yang sebenarnya kita semua pernah ngalamin. Ini Kakak sebagai HR, sebagai recruiter, itu bagaimana sih untuk kita yang interview ini meningkatkan kepercayaan diri kita agar kita tuh bisa dilihat layak ataupun diterima oleh perusahaan tersebut. Oke. Sorry, ini berarti pertanyaannya tadi lebih ke interview. Ya, jadi tips and tricks untuk membangun kepercayaan diri sih Kak. Ya. Oke. Iya, ini dirasakan sih, jujur kayaknya sampai terakhir kali aku interview pun tuh masih deg-degan gitu. Kayak setelah berkali-kali pasti masih deg-degan. Sebenarnya kuncinya itu teman-teman harus sering latihan sih gitu. Jadi latihan, gimana cara latihannya ya interviewnya. Nah, bisa dibilang kayak di YouTube itu banyak banget sih kayak pertanyaan-pertanyaan apa aja dan kayak teknik latihannya itu seperti apa. Cuman yang aku harus kasih tahu itu biasanya latihan, atau mungkin kayak entah itu ke orang tua ataupun ke ya teman kalian deh gitu ya. Mungkin pasti ada perasaan kayak nanti dia ngetawain. Nah, itu kan biasanya perasaan yang insecure-nya di situ ya, takut nggak pedenya. Nah, itu justru dilatih gimana caranya misalkan teman kalian ketahuan kalian tetap lanjut aja, karena mungkin di interview nggak semua interviewer baik gitu ya. Kadang ada yang mukanya udah cemberut gitu ya, terus pasti kan kalian berpikir ini aku salah ngomong gak sih gitu ya, kok dia mukanya berubah ya, padahal mungkin emang mukanya aja kayak gitu. Jadi gimana caranya teman-teman tetap stick dan lancar aja tuh nyampeinnya. Nah, itu kuncinya itu di latihan sih, baik itu ngaca pertama, mungkin kalau yang sendiri teman-teman bisa ngaca gitu ya, berikutnya itu teman-teman bisa latihan sesama yang mungkin masih job seeker atau mungkin temennya yang udah dapat opportunity untuk kerja duluan, itu bisa saling bantu sih dari pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin kayak common ya, atau mungkin sering ditanyakan, itu dulu sih. Sama mungkin yang aku mau kasih pesan teman-teman ketika di interview itu kan sebenarnya setengahnya itu adalah experience teman-teman yang udah pernah dijalanin. Jadi kalian yang menjalankan, kalian yang tahu, ya kalian pastinya harusnya lebih percaya sama diri kalian karena kalian yang jalanin, bukan si interviewer itu. Mereka nggak tahu tuh sebenarnya kalian ngapain kan. Gitu. Berarti sebenarnya convincing interviewernya juga bagian dari itu yang Mbak ya, untuk kita bisa lolos ya? Yes, betul. Jadi kayak dari diri kalian ketika mungkin sesimpel ditanyain
coba ceritakan dirimu dong. Di situ aja kadang kayak suka bingung, ini perlu diceritain nggak ya? Terus jadi ngomongnya gagap atau deg-degan gitu ya, getar kayak di situ aja kayak ya ini aja udah nggak pede nih sama dirinya. Itu padahal adalah satu poin juga sih. Oke. Thank you banget Kak Farah. Ini kayaknya kita punya waktu untuk satu pertanyaan terakhir nih. Mungkin kalau dari Kak Farah ada yang kayaknya wah ini pertanyaan kayaknya keren deh. Kayaknya gue mau jawab ini. Ini pertanyaannya cukup banyak, bentar aku sambil lihat dulu Boleh. ya. Sambil kita nunggu Kak Farah memilih pertanyaan, mungkin dari teman-teman di sini, coba aku mau lihat raise hand-nya ya. Ini apa namanya, siapa yang ternyata nih kayak anjrit, gue termotivasi banget nih sekarang, gue mau daftar kerja atau gue pengen belajar lagi. Coba aku mau lihat raise hand deh, coba di raise hand. Oh banyak banget nih Mbak ternyata yang terinspirasi dari obrolan kita tadi. Luar biasa. Ya hampir 80 orang. Ya. Oh, naik terus. Sip. Senang jika mendapatkan sesi ini insightful. Oke ya. Aku bingung nih. Banyak banget ya Kak ya. Banyak banget. Oke, ini ada yang menarik sih. Oke, dari yang Zahra nih. Boleh, silakan. Ada dua hal soalnya dia, jadi ini sekalian aja nih. Jadi sekarang fresh grade, terus habis itu masih bingung apakah better daftar langsung sebagai full time tapi takut kurang experience atau internship aja, cuman takut ada waktu yang terbuang. Oke, pertanyaan pertama dulu kali ya. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sendiri, sebenarnya nggak ada yang salah dengan internship sih. Mungkin kayak, lah kok udah lulus masih magang gitu ya, itu nggak ada yang salah kok dengan itu. Dan waktu yang terbuang itu misalkan let's say 3 bulan ya, kalian kan biasanya internship minimal 3 bulan. Itu nggak terbuang, sementara daripada kalian tuh nyari-nyari kerjaan, tapi bisa lebih dari, ya let's say lebih dari 3 bulan, sebulan, kayak gitu-gitu kan. Jadi menurutku kayak, nggak ada salahnya untuk coba internship dulu inline. Mungkin ketika kalian internship nanti udah jalan 2 bulan sambil cari juga full time. Jadi pastinya sebenarnya nggak ada sesuatu yang terbuang sih, terutama apalagi ikutan internship itu kayak kalian akan menambah added value juga, ada yang dipelajari gitu sih. Jadi itu sama sekali nggak buang-buang waktu. Ini mungkin kayak yang teman-teman harus ingat, apalagi ikutan internship itu bisa banyak banget sih yang didapat. Dan jangan salah, bisa jadi setelah kalian internship, kalau posisinya ada bisa ditawarin juga untuk jadi full time gitu. Kita nggak ada yang tahu nih pintu mana yang akan membawa kita menuju perjalanan karir yang lebih baik gitu. Nah, pertanyaan kedua mungkin yang terakhir lagi, satu lagi yang terakhir, wajar nggak sih kalau kita cari kerja baru saat kita masih employed di suatu perusahaan? Jadi saat kita resign tidak khawatir karena udah secure di perusahaan baru. Nah, ini mungkin menjawab pertanyaan yang tadi juga yang galau dia mau resign gitu ya. Jadi kalau menurutku memang justru saranku adalah ini baik teman-teman yang masih mungkin baru start tapi nantinya mungkin akan menemukan fase di mana untuk kayaknya ini untuk udah saatnya untuk resign, itu adalah ya teman-teman memang harus ada backup dulu sih gitu. Kecuali teman-teman memang udah punya plan lain, mungkin kayak entah itu mau bisnis aja jadi nggak lanjutin kerja, nggak punya backup, atau mungkin teman-teman dana daruratnya udah sangat-sangat banyak gitu ya. Mungkin teman-teman udah bekerja sangat keras dan isinya ditabung semua dan kayak bisa nganggur, karena mungkin bisa dibilang, oh oke, yaudah yang penting resign dulu setelah sebulan, 2 bulan gitu ya. Terus lama-lama tabungan kalian habis gitu ya. Jadi itu yang harus di-consider juga sih untuk cari. Itu nggak apa-apa kok, dan biasanya kalau dari company itu akan ngasih waktu, yang akan nge-hire-nya akan ngasih waktu, mungkin bisa ditunggu kayak sebulan atau 2 bulan untuk teman-teman benar-benar menyelesaikan pekerjaan yang di tempat sekarang, baru pindah ke company yang baru. Semoga menjawab. Thank you banget Kak Farah for the time today, dan semoga pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh teman-teman semuanya semoga terjawab, dan mohon maaf banget buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab karena kita memiliki keterbatasan waktu. Tapi semoga banget materi yang sudah dibawakan oleh Kak Farah hari ini dapat memberikan insight buat Klobers ya. Dan siapa tahu kan nanti siapa tahu abis mereka nonton ini
tiba-tiba langsung ke klub, terus langsung daftar ke Tokopedia. Yes, benar. Langsung aja meluncur. Kita ada juga. Yes. Pastinya ditunggu banget ya sama Kak Farah ya. Yes. Jadi berhubung waktu kita sudah mau hampir habis, maka diskusi dengan Kak Farah juga harus kita akhiri di sini. Terima kasih banget buat Kak Farah yang udah memberikan insight yang menarik banget. Boleh nggak Kak, aku ngerangkum 1 atau 2 hal saja yang mungkin kita bisa petik dari pelajaran hari ini? Oke. Jadi pelajaran hari ini tuh banyak banget yang kita bisa petik, mulai dari mengetahui apa itu job, mengetahui apa itu karir di mana. Sebenarnya 2 hal ini memiliki perbedaan yang cukup besar. Kita sudah membahas bahwa sebenarnya job itu adalah daily activity aja, sebagai rutinitas aja, dan memang kita tidak bilang bahwa itu nggak ada development-nya, tapi tidak setinggi di mana development-nya tidak akan setinggi di mana ketika kita ingin memiliki karir. Di karir inilah kita baru mendapatkan pengalaman berkelanjutan, terus juga kita mendapatkan self-development yang bisa benar-benar membangkitkan kita, terus kita juga punya journey yang jelas, lalu yang pastinya kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nggak cuma itu, cara untuk kalian tahu bagaimana kalian menghadapi suatu situasi atau seperti pemilihan karir apa job, atau ingin bekerja di sana tapi hatinya di sini, kalian itu bisa menggunakan salah satu tools-nya adalah SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Di situ kalian bisa tahu tuh siapa diri kalian sebenarnya dan apa yang kurang dari diri kalian. Seperti itu. Terakhir mungkin ada yang mau ditambahkan lagi oleh Kak Farah? Oke, intinya teman-teman mungkin yang masih dalam perjalanan nih ya, semuanya pasti mencari titik akhirnya ini masih dalam perjalanan terus gitu, terus berjuang, tapi ingat juga ke diri sendiri kalau ini sebenarnya bukan suatu perlombaan sih, dimana ini lebih ke arah career journey adalah punya kita sendiri, punya masing-masing, jadi don't compare to others gitu ya, karena itu yang akhirnya bikin teman-teman kadang sedih, kadang insecure sama diri sendiri. Stick to your plan aja gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi dua pelajaran terpenting sih Kak menurutku, karena ini sangat relatable ya, dimana seperti nilai-nilai yang kita anut itu, yaitu tadi never give up and never compare yourself to others. Kita harus tetap berjuang, dan nilai-nilai itulah yang sebenarnya hanya akan membuat kita berkembang sebagai manusia. Yes, correct. Nah, semoga teman-teman mendapatkan banyak banget manfaat dari webinar di Setrise ini juga. Dan sebelum kita berpisah, aku mau minta tolong banget ke teman-teman untuk mengisi form evaluasi saat ini. Kalian bisa lihat di chat atau kalian bisa lihat di screen kalian sekarang. Di situ ada QR code-nya atau di situ ada juga link-nya. Kalian head over ke sana sekarang dan kalian bisa ngisi form evaluasi tersebut agar kita tahu nih apa yang harus diperbaiki dari webinar ini, apa yang sudah bagus dari webinar ini, dan juga yang terakhir, kalian akan mendapatkan materi Kak Farah setelah kalian mengisi evaluation form tersebut. Nah, sambil menunggu kita teman-teman ngisi evaluation form tersebut, aku pengen ngucapin terima kasih banget kepada sponsor-sponsor yang sudah membantu kami, Tanoto Foundation dan Pegadaian sebagai sponsor utama, Kompas.com dan Kompas ID sebagai bagian dari Kompas Gramedia yang telah menjadi media partner kami, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Ready Setrise ini. Terima kasih banget Kak Farah, udah baik hati banget ngeluangin waktunya, ninggalin kerjaan sebentar di hari, it's a beautiful day outside, the sun's out, the air feels really good, dan semoga Kak Farah juga sehat terus dan sukses terus ya Kak. Yes, thank you banget Fajri udah jadi good moderator hari ini. Thank you juga teman-teman yang udah join sesinya, semoga insightful dan semoga bisa membantu juga dalam perjalanan self-development teman-teman. Gitu ya. Maaf jika ada salah kata ataupun pertanyaan yang belum kejawab, karena banyak banget nih yang bertanya gitu. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, aku juga nggak mau ketinggalan. Aku juga mau say thank you so much buat para Clubbers yang sudah mengikuti sesi hari ini dari awal sampai akhir, dan semoga banyak banget manfaat yang sebenarnya bisa diambil oleh teman-teman di sini. Dan juga jangan lupa kalian kalau misalnya habis dari sesi ini kalian terasa inspired atau kalian ingin mencari kerja di Tokopedia atau company-company lain,
kalian bisa langsung head over aja ke klub.id karena di sana ada lebih dari 200 lowongan pekerjaan yang dibuka oleh lebih dari banyak banget ya Kak company-nya di sana ya, ada banyak banget ya. Nah, kalian langsung bisa head over ke sana aja, kalian pilih kalian mau kerjanya apa, mau di bidang apa, mau di company apa, coba kalian bisa langsung head over ke klub.id. Dan juga yang nggak kalah penting, kalau kalian pengen level up nih buat karir-karir kalian, kalian juga bisa langsung ke klub.id karena kalian bisa di sana kalian bisa belajar mulai dari harga 10.000 aja. Nah, jangan lupa guys, event Ready Set Rise ini sebenarnya nggak selesai hari ini. Kita masih ada besok, dan jangan sampai kelewatan sesi-sesi yang lain, karena banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, dan sesi-sesinya juga menarik, speaker-speakernya juga menarik, dan it's very insightful, jadi jangan lupa untuk kalian mendaftarkan diri di website kami. Terakhir, aku Fajri pamit mundur diri. Terima kasih banget Kak Farah sudah datang hari ini, sudah menyempatkan waktunya, dan juga followers yang lain. Jangan lupa untuk selalu sehat, selalu berolahraga, jaga diri, dan jaga jarak juga dengan orang lain jika kalian memang harus pergi. Yuk, start stronger, do better, and go further. Thank you so much for coming. I'll see you guys next time. Bye.